Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perancangan produk TK08 akan menyampaikan final report kami. Kami terdiri atas Alif Amasya Gibran, Atika Syahidah, Diana Salsadila, Ivan Anda Rasulullah, Muhammad Fadlan Syari, dan Vira Anissa Indriani. Nah, ini adalah table of content dari presentasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Syari. Saya akan menjelaskan tentang background dan literatur review dari produk solar refrigeration for vaksin ini. Ini adalah background dari produk kami, yaitu kami mencoba menyelesaikan dua problem yang ada, yaitu yang pertama, problem dalam hal pendistribusian vaksin. Hal ini disebabkan oleh sulitnya akses dalam hal perjalanan atau dibutuhkan waktu yang cukup panjang dalam hal mendistribusikan vaksin, sehingga dibutuhkan produk refrigerator yang sifatnya lebih portable daripada sebelumnya. Dan yang kedua, ada permasalahan tidak semua distribusi akses listrik tersedia di negara Indonesia, sehingga dibutuhkan satu refrigerator yang sifatnya portable dan memiliki energi cadangan. Ya, ini adalah problem identification dari produk kami, yaitu yang pertama adalah bagaimana kondisi penyimpanan vaksin yang baik. Yang kedua adalah bagaimana problem tentang sistem refrigerasi yang berbasis pada solar energi. Dan yang ketiga, apa yang dibutuhkan, komponen apa yang dibutuhkan dalam hal sistem refrigerasi yang berbasis solar energi untuk penyimpanan vaksin. Batasan masalahnya, intinya produk description kami adalah sistem refrigerasi yang berbasis solar energi untuk penyimpanan vaksin yang di dalamnya terdapat backup energi, freezer, temperatur controller, dan alarm system. Serta primary market kita, pasar utama kita adalah distributor kesehatan dan tenaga kesehatan. Ini adalah sistem refrigerasi yang kita terapkan pada produk kami, yaitu siklus Carnot yang tertera pada gambar refrigeration cycle. Di dalam gambar tersebut, di poin 1 ke poin 2 terjadi kompresi yang dilakukan di kompresor. Kemudian 2, 3, 4 terjadi proses kondensasi dari superheated menjadi saturated liquid yang ada di kondenser. Kemudian dari saturated liquid menuju liquid dilakukan di expansion valve, yaitu proses 4 ke proses 5, dan proses 5 ke proses 1 dilakukan di evaporator. Ini adalah sistem solar refrigerator yang tersedia di dunia teknologi sekarang, yaitu yang pertama ada sistem photovoltaic, di mana photovoltaic ini sistemnya adalah mengkonversi dari solar radiation menuju DC electricity, di mana DC electricity ini adalah yang memainkan peran sebagai kompresor. Kemudian yang kedua adalah solar mechanical refrigerator, di mana solar mechanical ini memainkan peran menggunakan siklus Rankine dan menggunakan 3 proses, yaitu adsorption, kemudian Rankine cycle, yang kemudian memproduksi mechanical energy, dan sistem refrigerasi. Dan yang terakhir adalah solar absorption system, di mana keuntungan menggunakan solar absorption ini adalah bisa meng-trap liquid yang terdapat di dalam vapor, sehingga dihasilkan kebutuhan energi yang lebih sedikit. Ini adalah vaksin cold chain, di mana vaksin cold chain ini adalah salah satu sistem penyimpanan dan distribusi vaksin, di mana hal yang menjadi komponen utama adalah penjagaan temperatur dari proses manufaktur. Di mana cold chain ini bergantung kepada dua parameter, yaitu distribution dan produk. Distribution sendiri terdiri atas time, ya, temperatur monitoring, quantity, position of cooling packs, kemudian cuaca, kemudian power and transport. Kemudian untuk produk, dia merupakan fungsi daripada display, chemical, and microbiological checks. Ya, ini adalah bagian daripada storage and packaging vaksin. Untuk bagian storage vaksin, kita berusaha mempertahankan suhu di antara 2-8 derajat Celcius sesuai dengan standar WHO.
Dan untuk beberapa vaksin seperti polio, kita jaga suhunya min 25 sampai 15 derajat Celcius. Kemudian untuk bagian packaging vaksin, memiliki 3 komponen yaitu insulasi, kemudian ada filter, dan temperature gauge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani Tendriani. Di sini saya akan membahas materi-materi selanjutnya. Yang pertama yaitu konsep selection. Ya, pada bagian ini akan dilakukan pemilihan konsep, di mana proses pemilihannya dilakukan dengan beberapa cara. Di mana tahap yang pertama adalah menggunakan RVF. Metode RVF ini dilakukan di mana semua list konsep yang sudah ada sebanyak 72 konsep akan dianalisis apakah konsep tersebut termasuk R, V, atau F. Dan kemudian, jika terdapat konsep yang acceptable akan diberikan label A. Nantinya, dari metode ini akan didapatkan konsep yang acceptable sebanyak 24 konsep. 24 konsep yang sudah terpilih kemudian akan dirating dengan memberikan skor plus, minus, dan zero. Untuk selanjutnya disesuaikan dengan kriterianya. Kriterianya yaitu portability, energy requirement, refrigeration performance, insulation, easy of manufacture, dan cost. Dan referensi yang kami gunakan dapat dilihat pada slide ini. Kemudian, pada bagian sebelumnya telah didapatkan hasil yaitu sebanyak 7 buah konsep, di mana setelah itu kita akan melakukan konsep scoring. Sebelum kita melakukan konsep scoring, kita harus membuat dulu persentase penilaiannya, dan kemudian kita juga harus membuat penjelasan untuk setiap penilaian ratingnya. Berikut adalah hasil dari konsep selection, di mana nantinya didapatkan satu buah konsep yang akan kami kembangkan pada bagian selanjutnya, yaitu konsepnya adalah Portable Hybrid Solar Photovoltaic Refrigerator for Vaccine with PU Insulator. Ya, selanjutnya adalah Final Concept and Specification, di mana final konsepnya adalah Portable Hybrid Solar Photovoltaic Refrigerator for Vaccine with PU Insulator. Dan di sini dapat dilihat pada slide ini terdapat spesifikasinya. Ya, berikut adalah produk positioning kami jika dibandingkan dengan produk-produk lain yang serupa, di mana dapat kita lihat dari map-nya kalau produk kami itu memiliki nilai hampir semuanya 5 kecuali portabilitasnya yaitu juga nilai 4. Selanjutnya terdapat brand kami yaitu SOFA atau Solar Refrigeration for Vaccine, dan perusahaan kami bernama PT Mova Indonesia dengan tagline kami adalah Securing Vaccine, Protecting Humans. Dan berikut adalah produk prototype kami. Dapat dilihat bahwa ini adalah contoh dari produk kami, di mana pada bagian atasnya itu adalah solar panelnya. Kemudian berikut adalah gambaran dari produk kami pada keadaan terbuka, di mana kita lihat pada bagian dalam terdapat sebuah rak untuk menyimpan vaksinnya. Dan yang terakhir di sini terdapat sisi samping, di mana sisi samping ini berupa sisi untuk bagian-bagian elektrik, yaitu untuk menyimpan heatsink dan sebagainya. Terakhir untuk packagingnya dapat dilihat pada slide ini, di mana pada bagian dalamnya diberikan tambahan berupa styrofoam untuk mencegah dari kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Diana Salsadila. Di sini saya akan membahas materi mulai dari produk manufacturing hingga plan layout. Pertama merupakan produk capacity. Jadi mula-mula di sini kami menentukan kapasitas produksi. Produk kami berdasarkan estimasi menggunakan pendekatan demand driven, di mana data yang digunakan ini dari BPS berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang berlokasi di provinsi dengan rasio listrik di bawah rata-rata atau 96,52, sehingga jumlah kapasitas produksi dapat diperoleh dengan tingkat kesalahan yang rendah. Dari data diperoleh dapat terlihat terdapat 4.813 puskesmas dengan rasio listrik di bawah rata-rata, di mana tiap puskesmas membutuhkan setidaknya 2 unit pendingin vaksin. Karena keperluan yang cukup tinggi, produksi SOFA ini memerlukan setidaknya 30 unit per hari dengan total operasinya sebanyak 315 hari dalam 1 tahun.
Selanjutnya terdapat main production process. Jadi proses produksi utama dari produk kami ini memiliki 5 tahapan dan 1 supporting step untuk memodifikasi tiap suku cadangnya, di mana 1 supporting step ini merupakan proses coating. Jadi berdasarkan pada slide ini, mula-mula terdapat proses framing, yaitu menyusun lembaran logam, kemudian dipotong, biasanya menggunakan alat CNC router machine dengan plasma sehingga diperoleh bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, setelah pemotongan terdapat shaping untuk menekuk lembaran logam ke beberapa bentuk, sehingga memudahkan produksi perakitan. Biasanya digunakan hydraulic metal sheet steel plate bending machine seperti yang ada pada gambar. Nah, proses shaping ini juga berlaku untuk material seperti ABS maupun polyurethane foam. Nah, setelah itu proses assembly atau penggabungan semua produk yang dapat langsung berasal dari penyimpanan serta yang telah melalui proses treatment yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan auto screwdriver sehingga membantu dalam pengetatan mur ataupun baut yang harus dikencangkan. Lalu, kemudian pada tahap keempat ini, setelah produk terbentuk, maka dilanjutkan dengan proses pewarnaan untuk meningkatkan umur, kekuatan, serta daya tarik estetika dari produk dengan menggunakan alat PVD Coating Automatic Spray Painting Machine. Selanjutnya pada tahap kelima, produk ini dilabeli dengan tujuan untuk menarik konsumen serta memberikan informasi penting mengenai keunggulan produk kepada pelanggan. Tahapan terakhir atau tahapan keenam terdapat proses pengemasan dengan karton sealer agar produk siap untuk didistribusikan. Kemudian terdapat produk manufacturing, jadi proses pembuatan dari produk yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat divisualisasikan dengan menggunakan block flow diagram di mana proses produksi berlangsung pada suhu serta tekanan ruangan. Pada tahapan framing hingga coating terdapat material losses karena terjadi proses pembentukan pada material seperti stainless steel, polyurethane, maupun extruder ABS. Lalu setelah itu dilakukan tahapan assembly atau penyambungan menggunakan screwdriver. Lalu dilakukan quality control. Selanjutnya, jika tidak ada kecacatan, maka produk siap untuk didistribusikan. Selanjutnya merupakan plan location and plan layout. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek diperoleh lokasi yang tepat yaitu kawasan industri di Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana setiap perseginya lahan ini memiliki harga 8.500.000 dengan luas sekitar 4.125 meter persegi. Setelah itu barulah dibuat satu plan layout dengan tipe batch, sesuai dengan plan scheduling yaitu hanya satu batch dalam satu hari produksi. Terdapat beberapa area yang ada dalam plan layout kami yang diantaranya main proses terdiri atas manufacture line, assembly line, serta packaging dan labeling line. Kemudian terdapat support area serta fasilitas umum. Perkenalkan, saya Atika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supply chain dan inventory. Yang pertama yaitu supplier untuk raw material. Kami menggunakan 2 supplier untuk menghindari adanya monopoli dari supplier. Pemilihan perusahaan-perusahaan didasarkan pada ketersediaan bahan, harga, dan juga lama pengiriman. Dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk supplier pertama, lokasinya mayoritas di Cina, dan ada 2 bahan baku yang berasal dari Indonesia, dan juga 1 bahan baku yang diimpor dari Norway. Sedangkan untuk supplier kedua, semuanya berasal dari Cina, dan diperuntukkan sebagai alternatif apabila supplier pertama tidak dapat menyuplai bahan baku. Selanjutnya yaitu raw material inventory, dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu kebutuhan setiap bahan baku per harinya didasarkan pada kapasitas produksi, di mana bahan baku yang jumlahnya paling banyak yaitu stainless steel untuk pembuatan outer solar refrigerator for vaksin, yaitu sebanyak 287 kg per harinya. Dan dapat dibandingkan juga antara supplier pertama dan kedua, di mana supplier pertama memiliki waktu pengiriman yang lebih singkat dibandingkan supplier kedua. Kemudian dapat dilihat pada grafik yearly raw material inventory, di mana untuk direct raw material, itu kami memesan setiap bahan bakunya sebanyak 12 kali setiap tahunnya atau sekali per bulan. Kemudian untuk packagingnya, kami memesan sebanyak 4 kali per tahunnya atau setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya yaitu distribusi produk, di mana pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 780 unit
per bulannya yang akan didistribusikan ke 8 kota di seluruh Indonesia dan 1 negara di ASEAN. Untuk wilayah Sumatera akan didistribusikan ke Medan dan Palembang, sedangkan untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan didistribusikan ke Jakarta, Surabaya, sedangkan untuk daerah Kalimantan akan didistribusikan ke Pontianak dan Balikpapan, untuk wilayah Sulawesi akan didistribusikan ke Makassar, dan untuk wilayah Papua dan Maluku akan didistribusikan ke Sorong, sedangkan untuk wilayah ASEAN akan didistribusikan ke Singapura. Untuk pengantarannya itu menggunakan truk Mitsubishi Colt FM 84G HDL yang mampu menampung produk sebanyak 240 unit. Selanjutnya yaitu strategi marketing, di mana segmentasi pasarnya berdasarkan dari dua aspek, yaitu demografi dan juga geografi. Kami menyasarkan produk kami kepada customer yang berasal dari medical units or center seperti rumah sakit, kemudian volunteer dari bidang kesehatan, dan juga puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk geografinya, kami memetakan kota yang memiliki rasio elektrifikasi di bawah rata-rata nasional. Sedangkan untuk strategi pemasaran, kami menggunakan dua media, yaitu offline dan online, di mana untuk offline-nya kami menggunakan booklet dan juga brosur yang dikirimkan ke distributor tiap bulannya. Sedangkan untuk online media, kami menggunakan website perusahaan, Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga YouTube Ads. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Andriskullah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi dari produk kami, yaitu yang mencakup cash flow, cost breakdown, WACC, dan harga produk akhir yang kami gunakan. Pertama adalah cash flow. Untuk perhitungan cash flow ini, kami mengasumsikan bahwa production capacity pada tahun pertama adalah 80%, lalu tahun kedua 95%, tahun ketiga dan seterusnya 100%, dan kita asumsikan bahwa di akhir akan mencapai 95%. Setelah melakukan perhitungan cash flow, bisa dilihat di grafik, bahwa didapatkan bahwa akan terjadinya balik modal atau return of investment pada tahun keempat, di mana di tahun kelima mulai mendapatkan keuntungan yang setelah pengeluaran awal. Selanjutnya adalah cost breakdown. Dari cost breakdown kami, diketahui bahwa per tahun akan dikeluarkan sekitar 89.844.580.000. Dari semua ini, persentase paling besar yang digunakan pada cost breakdown adalah raw material dan total capital investment, di mana raw material sendiri mengambil 80% dari biaya yang dibutuhkan, yaitu sekitar 71 miliar. Dan juga berikutnya adalah 10%, yaitu total capital investment atau biaya awal, yang itu sekitar 8.800.000.000. Yang selanjutnya ketiga diikuti oleh labor salary per tahunnya sekitar 4 miliar. Lalu dilakukan perhitungan untuk WACC yang akan digunakan pada perhitungan produk akhir. Pada perhitungan ini, kami menggunakan risk of free rate dan annual rerun of market yang sesuai pada di Indonesia berdasarkan data pada Maret 2020, yaitu dengan nilai RF atau risk of free rate sekitar 7,91% dan RM sekitar 12,46%. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa WACC yang kami gunakan adalah 7,94%. Setelah didapatkan nilai WACC, kami dapat melakukan perhitungan pada hasil harga akhir produk. Pada perhitungan harga akhir produk, kami mengasumsikan perhitungan bahwa pada NPV sama dengan 0, di mana didapatkan adalah sekitar 11.238.841 per produk menggunakan profit margin sekitar 15%, dengan production capacity-nya sekitar 9.450 unit per tahun. Setelah dilakukan adjustment, harga diubah menjadi 11.500.000, yang dimana profit margin dari tadinya 15%, di adjustment menjadi 17,67%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Amarsyah Gibran, dan saya akan menjelaskan mengenai profitability analysis untuk mengetahui seberapa menguntungkannya produk yang akan kami buat. Yang pertama adalah product pricing. Dari perhitungan, kami mendapati bahwa modal untuk satu produk adalah Rp9.500.000, dan di sini kami mematok harga sebesar Rp11.500.000 dengan keuntungan hingga 20%. Dan kami memperoleh BEP atau unit minimum yang harus dibuat adalah sebanyak 6.330 unit per tahun untuk mendapatkan keuntungan di akhir proyek. Kemudian
Dari tabel dan grafik di sebelah kiri dapat dilihat bahwa pada tahun kelima, cumulative cash flow sudah pada angka positif, yang artinya payback period pada tahun ke-5 dengan asumsi penjualan per tahunnya hingga 9.450 unit. Selanjutnya ada rate of investment dan internal rate of return, di mana kedua parameter ini harus melebihi daripada MAR atau interest yang ditentukan oleh perusahaan untuk dikatakan profitable. Dan dari perhitungan diperoleh bahwa kedua parameter ini melebihi daripada MAR 7,94%. Kemudian ada NPV atau Net Present Value, di mana NPV ini harus lebih besar dari 0 untuk mencapai keuntungan. Dan dari perhitungan diperoleh NPV yang positif sehingga dapat dikatakan produk kami ini adalah profitable. Kemudian ada sensitivity graphic analysis untuk perubahan NPV dan IRR. Dari sini kita dapat melihat bahwa upah tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan, sementara harga produk berpengaruh dengan hubungan kenaikan harga produk akan meningkatkan NPV dan IRR, sementara kenaikan harga bahan baku akan menurunkan NPV dan IRR. Untuk rentang perubahan hingga 15%, dapat kita lihat bahwa kenaikan harga dari bahan baku tidak menyebabkan NPV maupun IRR kurang daripada 0 ataupun MAR, sehingga fluktuasi harga sebesar 15% masih dapat ditoleransi bagi proyek ini. Terakhir ada sensitivity grafik untuk payback period, di mana kenaikan harga produk maupun penurunan harga bahan baku akan menyebabkan lebih singkatnya payback period. Hal ini dapat berarti positif karena di akhir umur proyek, keuntungan yang didapat akan lebih besar. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi kami. Untuk poin 1-5 menjelaskan mengenai konsep, kemudian rincian waktu kerja, serta lokasi daripada plan. Untuk poin 6-10 menjelaskan mengenai supply chain, distribusi, serta keekonomian daripada proyek. Dan poin 11-14 adalah lanjutan keekonomian proyek. Secara keseluruhan, kegiatan produksi solar refrigeration for vaksin ini akan memberikan keuntungan sesuai dengan kondisi dan asumsi yang telah disebutkan di awal. Sekian presentasi dari kami, kelompok TK08. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.